Mencari gagasan usaha. Ini tema materi kali ini, ya, bahwa dalam sebuah bisnis bukan hanya kreativitas dan juga inovasi, tetapi kita perlu strategi dalam mensiasatinya. Nah, salah satu strategi untuk mencapai sukses diantaranya adalah kita harus mengenal panggilan jiwa. Ya. Panggilan jiwa itu seperti apa? Ya, maknanya bahwa bisnis itu, apa yang kita lakukan dalam sebuah usaha, kita juga harus perlu atau memahami jiwa kita sendiri agar dapat meraih apa yang dinamakan dengan kesuksesan. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, kita pertama dulu. Ini ada 3 faktor yang harus kita perlihatkan, ya. Sukses usaha di sini, ya, bahwa yang dinamakan dengan gagasan usaha yang tepat untuk mencapai sukses adalah yang cocok dengan diri kita di sini. Ya, cocok dengan diri kita. Ya, dilihat dari apa? Kecocokan tersebut bisa dilihat dari yang pertama, ya, skillnya, keterampilannya, ya. Kemudian kedua, kepribadiannya, ya. Dan yang ketiganya adalah disukai, ya. Oke, ya. Jadi gagasan-gagasan usaha kita itu bisa kita raih kalau seandainya memang, ya, kita memiliki keterampilan terhadap apa yang menjadi gagasan usaha tersebut, ya. Kemudian memang sesuai dengan kepribadian kita. Nanti akan kita bahas tentang sifat-sifat daripada manusia. Dan yang ketiganya, subfaktor yang ketiganya adalah pekerjaan tersebut memang disukai oleh kita, ya. Nah, biasanya kan kita ada yang sukanya itu bersifatnya lapangan gitu, ya. Ada juga yang di belakang meja dan sebagainya. Hal inilah yang harus salah satunya diperhatikan, faktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lebih kepada akses. Akses itu adalah jalan. Ide atau gagasan artinya bahwa di sini Anda harus menggagas usaha tersebut, harus mampu dengan membuka jaringannya, ya, serta memiliki lingkungan pendukung. Apa itu lingkungan pendukung? Ya, katakanlah pendidikan atau keahlian khusus, ya, misalnya di bidang usaha yang direncanakan, ya. Kalau kita merencanakan, katakanlah kita menyenangi atau menyukai, ya, tentang apa ya namanya, menjahit gitu, ya. Berarti di sini pendidikan kita, keterampilan kita itu sangat disarankan kita memiliki keterampilan dalam tataran menjahit. Ini yang dinamakan dengan akses. Networknya, jaringannya, bagaimana kita bisa membuka jaringan daripada bisnis menjahit tersebut, gitu, ya. Oke. Dan faktor yang ketiganya adalah potensial. Nah, potensial ini maksudnya apa? Adalah tingkat daripada komersialisasinya, ya. Sehingga usaha tersebut, ya, rencana usaha tersebut mampu memberikan tingkat pertumbuhan growth, ya, yang cepat serta pengembalian modal yang dikeluarkan oleh kita yang dinamakan dengan biasa disebut dengan break even point. Nah, sebetulnya ini sangat logis, ya. Kenapa? Di mana produk kita banyak diminati pasar, maka profit margin kita juga akan meningkat. Nah, ini ya. Jadi dalam mengenal panggilan jiwa ini, ya, sekali lagi, gagasan usaha kita itu harus cocok dengan diri kita. Jangan paksakan ketika kita merencanakan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan kepribadian kita. Bahkan kita nggak suka terhadap rencana atau gagasan usaha tersebut. Nah ini harus dihindari oleh kita dalam proses usaha untuk mencapai kesuksesan. Ya. Kemudian berikutnya adalah analisis ide usaha. Nah, apa sih maksud daripada gambar seperti ini? Oke, ya. Untuk mendapatkan gagasan usaha yang potensial serta cocok dengan diri kita ini, maka, ya, bisa memulainya dengan analisis seperti ini. Ini ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan yang harus saudara jawab. Tuh. Hal apa yang paling disenangi? Ya.
hal apa yang paling disenangi? Setiap orang pasti memiliki kesenangannya masing-masing ya. Ya misalnya beginilah, saya sangat menyenangi ketika berada di alam pegunungan. Saya rasakan di sana nyaman, tenang dan lain sebagainya. Oke, berarti satu pertanyaan telah kita bisa jawab. Kemudian kedua, hobi. Nah, hobi kita apa sih? Biasanya tidak terlalu jauh dengan apa yang kita senangi kan. Hobi misalnya ya saya suka camping ya. Ya, saya suka camping di hutan, kemudian menikmati kesunyian alam dan sebagainya. Ini hobi ya. Oke, dua pertanyaan bisa kita jawab. Kemudian yang ketiganya, produk dan proses yang paling diketahui. Nah, karena saya sering berhubungan dengan permasalahan alam, hobi saya adalah camping. Saya memahami misalnya kualitas tenda yang baik seperti apa, sekaligus cara memasangnya. Nah, simpel kan? Sebetulnya seperti itu. Anda silakan jawab sendiri di dalam pribadi Anda seperti apa. Nah, analisis juga yang keempat, kegiatan apa pada saat Anda sedang menganggur. Oke, ya. Misalnya saya, ya nggak ada kerjaan nih, lagi santai, ya udahlah, saya jalan-jalan aja ke hutan. Tuh, ya, simpel ya. Nah, berikutnya apa sih tujuan daripada membuka bisnis kita? Tujuan terpenting itu, ya. Apakah Anda itu mencari keuntungan, mencari kebebasan, atau apa? Ya, kita membuka bisnis tentu memiliki suatu tujuan, ya. Bisa keuntungan, bisa kebebasan, bisa dua-duanya juga. Ya, katakanlah untuk tahap awal ya. Dan memang kebanyakan pengusaha itu ya mencari keuntungan, walaupun pada prinsipnya yang namanya seorang wirausahawan adalah mencari kebebasan. Ya, oke, itu sudah disampaikan pada materi-materi yang terdahulu. Oke, ya. Katakanlah kita mencari keuntungan. Ya. Kemudian keenam, kesimpulan yang didapat dari 4 pertanyaan tadi, 1, 2, 3, 4. Kalau tadi kita kembali ya, hal yang paling disenangi, oke, kita berbaur dengan alam, hobinya camping. Produk atau proses yang paling diketahui ya tentang kualitas tenda ya dan pemasangannya, kegiatannya jalan-jalan ke alam ya. Berarti kita bisa menjawab ya dari 1, 2, 3, 4 pertanyaan tersebut sebagai sebuah analisis usaha potensial ya. Oke, nah jadi kita atau dari pertanyaan tersebut kita bisa menyimpulkan barangkali analisis usaha potensial tersebut ya katakanlah usaha penyewaan tenda ya. Nah, dari usaha tersebut bisa menjadi usaha yang lebih besar tentunya. Misalnya membuka toko pembuatan tenda ya, proses konveksi lah seperti itu. Ketika misalnya usaha penyewaan tenda itu sudah semakin baik, semakin maju ya, kita memiliki modal, baru kita buat pabrik untuk pembuatan tenda itu sendiri ya. Nah, kenapa dikatakan potensial? Ya, ingat kalau potensial itu lebih kepada apa yang dinamakan dengan komersialisasi ya, seperti tadi yang pada tabel yang di sebelumnya ya, komersialisasi. Nah, dari komersialisasi ini kita bisa menyimpulkan pula ada akses yang bisa kita buka untuk meningkatkan profit margin kita, yaitu berupa perkumpulan pecinta alam. Karena kita menyenangi alam, campingan dan sebagainya, tentu kan banyak sekali perkumpulan pencinta alam seperti di UKM kita. Nah, ini bisa dijadikan akses ya untuk mencapai titik daripada usaha yang potensial ke depan. Nah, dengan berdasar pada analisis tersebut, mungkin kita bisa menemukan dan juga memahami ya karakter juga sifat daripada diri kita. Saya pikir kalau camping itu identik dengan kesunyian kita. Tidak banyak orang di hutan itu. Kemudian nggak jauh daripada hiruk pikuk kota. Ya berarti
Ya, bisa disimpulkan lah bahwa mungkin kita ini memiliki sifat yang tertutup atau introvert, ya. Dan ya mungkin tidak banyak bicara gitu ya. Dalam dalam artian ya pendiam seperti itu. Tetapi tidak mutlak tidaklah seperti itu juga. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara analisis ide usaha. Berikutnya kita akan masuk kepada apa yang dinamakan dengan sifat manusia yang terbagi menjadi 4 kuadran. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Saya ingatkan lagi bahwa dari analisis usaha potensial ini diharapkan kita menemukan sifat daripada diri kita. Apakah termasuk dalam kuadran 1, 2, 3, atau 4. Itu membacanya seperti itu. Ini garis X, ini garis Y, ya. Garis Y ini adalah bisa dikatakan garis pembawaan. Oke, baik. Untuk kuadran yang pertama, ini menggambarkan tipe manusia yang dinamakan dengan dominan atau katakanlah tipe D. Ya. Ini dibentuk dari perpaduan sifat yang introvert, ya, dengan pembawaan, garis pembawaan ini ya, pembawaan yang kuat untuk mendominasi, ya, atau dominatif. Nah, itulah yang dinamakan dengan kuadran yang pertama, kuadran I, dominatif, ya, dominan, ya, mendominasi. Nah, biasanya orang-orang introvert itu tidak terlalu pandai dalam berbicara, ya. Bukan berarti tidak terlalu dalam artian pandai dalam tanda kutip, ya. Mereka lebih cenderung banyak diam gitu. Nah, mereka lebih menyukai hal-hal yang sifatnya teknis, ya. Kenapa? Ya, sebagai upaya untuk menghindari agar mereka itu nggak terlalu banyak kontak, ya, nggak terlalu banyak berhubungan dengan orang lain, karena sifat yang keintrovertannya itu, ya. Mereka itu cenderung pekerja keras sih sebetulnya, juga tekun. Karena mereka ini di sini mereka berorientasi pada hasil yang sempurna. Oke. Nah, ini kuadran yang pertama. Bagaimana dengan kuadran yang kedua? Oke. Kuadran yang kedua ini lebih kepada tipe P atau populer, ya. Di mana tipe populer ini, ya, merupakan gabungan daripada sifat manusia yang ekstrovert. Oke. Mereka ini, ya, senang bergaul lah dengan banyak orang. Jadi kebalikan daripada sifat tipe D, ya. Nah, mereka senang bergaul dengan banyak orang, ya. Kemudian mereka juga termasuk dalam tipe yang populer, ya. Kenapa? Karena sifatnya yang memang cenderung mencari pengaruh, ya, influencer, ya, pengaruh, popularitas, persahabatan, dan juga pengakuan di lingkungannya. Nah, mereka bergaul dalam sebuah lingkungan, mereka ingin diakui, gitu, ya, ingin diakui, ingin populer, ya. Mereka mencari pengaruh atas itu, ya. Biasanya penilaian banyak orang atas dirinya itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan, gitu. Ya, itu ya. Oke, kita di sini saya sampaikan tidak berbicara masalah ini lebih baik, nggak ada istilah lebih baik, nggak ada istilah lebih buruk dan sebagainya. Semuanya kita sebetulnya sama karena prinsipnya manusia memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Oke. Nah, baik, kita lanjut. Nah, biasanya penilaian banyak orang itu, ya, itu sangat diharapkan oleh orang-orang yang memiliki tipe P, ya. Walaupun demikian, ada sih kesamaan antara tipe P dengan tipe D di sini. Mereka sama-sama menghendaki adanya kebebasan. Ya, keduanya memiliki keinginan untuk bebas, jauh dari aturan-aturan yang ketat serta kendali yang rinci atau detail. Ribet, kata mereka itu bahasan seperti itu, ribet gitu. Ya, karenanya kemampuannya di sini dalam tataran komunikasi, ya, hal yang menggairahkan buatnya, ya,
sangat menarik buatnya ketika dia berbicara, ya, baik antar pribadi, ya, ataupun di depan umum. Dia menyampaikan ide dan gagasannya, kemudian harapan besarnya ide dan gagasannya tersebut dituruti. Nah, hal itulah yang membuat dia merasa asik. Itu ya. Oke, itu adalah kuadran yang kedua untuk tipe P. Untuk untuk kuadran yang ketiga itu diisi atau diwakili oleh orang-orang yang memiliki tipe tenang atau T. Nah, tipe ini dibentuk dari perpaduan ekstrovert, ya, dengan sifat yang lebih kepada dedikatif atau mengalah, gitu ya. Ya. Jadi ini bisa agak sedikit berbeda ya dengan tipe populer. Oke. Dikatakan tipe tenang, kenapa? Karena mereka biasanya memang berperilaku tenang gitu, santai, relax, slow aja gitu ya, santai aja dia, dan juga memang cenderung ramah. Ya. Perbedaan dengan tipe P ini, sekali lagi, kalau tipe T ini tidak terlalu memiliki ambisi, ya, tidak terlalu memiliki ambisi yang besar terhadap sesuatu capaian gitu, ya, prestasi atau capaian apapun, nggak terlalu berambisi lah gitu. Dia santai aja, jadi hidupnya flat aja gitu. Ya. Kalau ini kan dia berambisi untuk mencapai popularitas. Nah, itu sedikit perbedaannya. Semua yang dilakukan oleh tipe T ini ya biasanya cenderung biasa-biasa saja, flat aja gitu. Nah, kemudian mereka juga ya, kurang menyukai tantangan, ya, kurang menyukai tantangan, kemudian tanggung jawab yang besar. Nah, karenanya mereka memilih kegiatan yang sifatnya lebih kepada spesialisasi. Ya, kenapa? Agar ya itu tadi bisa membatasi atas tanggung jawab tersebut, sehingga ya bisa disebutkan tanggung jawabnya itu bisa terbagi-bagilah gitu ya. Gak mutlak harus oleh dirinya sendiri gitu, tapi karena sifatnya yang berkelompok itu mungkin bisa terbagi ya. Mereka pun sama dengan tipe yang P ya, bahwa mereka memang senang bergaul, jadi keduanya memang bisa bekerja secara tim gitu ya. Nah, di sini di tipe yang T ini mereka lebih menyukai lingkungan yang sudah memiliki sistem atau aturan yang mapan gitu ya, artinya yang mapan yang memang sudah berjalan ya, sudah jadi gitu, sudah ada ketentuannya mereka di sana ya, gitu ya. Selain itu apa saja juga alur kerja. Kalau berbicara masalah kerja, alur kerjanya mereka memilih alur kerja yang sudah jelas alurnya gitu ya. Kalau kita biasa dengan SOP-nya sudah ada gitu. Jadi mungkin di sini bisa dikategorikan orang yang bertipe tenang ini hal-hal yang bersifat pasti-pasti sajalah gitu. Oke. Karena memang kurang menyukai tantangan, konsekuensinya mereka itu ya bisa dikategorikan kurang berani ya dalam mengambil resiko besar ya. Ya, karenanya mereka memilih lingkungan yang aman-aman saja tadi gitu. Nah, dan biasanya mereka agak sedikit sulit dalam beradaptasi pada lingkungan yang baru. Nah, mereka lebih memilih bertahan pada lingkungan yang lama gitu. Jadi dia nggak mau keluar dari zona yang mereka anggap aman gitu. Nah, itu ya. Itu untuk kuadran yang ketiga. Nah, kuadran yang keempat kita bisa membacanya sebagai tipe K atau konvensional. Nah, tipe ini dibentuk dari pembawaan yang introvert ini, tertutup ya. Ya, kemudian terkombinasi dengan sifat yang mengalah, dedikatif. Ya. Coba Anda bayangkan, orangnya tertutup tapi dia mengalah gitu. Cenderung mengalah. Orang yang seperti itu adalah tipe konvensional. Nah, biasanya orang ini kalau bekerja itu teliti gitu ya, perfeksionis lah. Dia ingin selalu sempurna dalam bekerja. Ya, tertutup orangnya, tetapi cenderung mengalah. Dia sangat teliti dalam bekerja, berupaya untuk sempurna. Nah, tapi hal ini berdampak terhadap
perhatian pada tataran penyelesaian waktu kerja. Artinya karena memang dia teliti orangnya, ya logis ketika pekerjaannya agak sedikit melambat gitu. Kalau di sini orang dominan ini, tipe D ini, dia itu langsung to the point, langsung masuk kepada sasaran kerjanya apa sih sebetulnya gitu ya, nggak detail. Kalau ini orang-orang yang termasuk orang-orang yang detail ya, jadi dia memang cenderung lambat ya, karena saking telitinya itu. Tipe konvensional ini sama sih ya dengan tipe yang tenang ya dalam lingkungan itu, yaitu lingkungan yang aman-aman saja. Jadi tipe konvensional juga memilih lingkungan yang aman, sama dengan tipe T ya, sama dengan tipe T. Jadi dia memilih lingkungan yang aman. Kemudian mereka pun lebih memilih bekerja ya di dalam kelompok ya agar bisa meminimalisir risiko yang dihadapi, sama dengan seperti ini tuh ya. Karena ada pengaruh dari introvert ini ya, mereka atau orang-orang yang bertipe konvensional juga tidak terlalu pandai berkomunikasi ya, sehingga dampaknya mereka lebih memilih pekerjaan yang bersifat analitik ya, analisis ya, penelitian lah gitu, karena hal itu bisa membuat mereka asik gitu. Jadi mungkin di sini orang-orang yang ya peneliti lah ya, tempatnya di laboratorium dan sebagainya, mungkin seperti itu. Itu adalah kalau kita membaca kuadran atau sifat manusia ya. Oke, nah berikutnya kita sesuaikan panggilan jiwa dengan jenis usahanya. Oke. Kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada kuadran yang 1. Kuadran 1 ini biasa disebut dengan daerah kreatif ya. Ini daerah kreatif. Kenapa? Karena akan ditemui orang-orang yang dalam bisnisnya dipengaruhi oleh sifat mendominasi, gitu ya. Mendominasi yang merupakan bawaan daripada karakter orang yang introvert, gitu ya. Nah, karenanya kelompok entrepreneur di kuadran ini biasanya mereka sangat menonjol dalam hal kreativitasnya. Ya, mereka tekun gitu kan. Mereka kreatif, tekun mengerjakan sesuatu. Ya, ini adalah untuk daerah atau kuadran yang pertama. Ya, lebih kepada produksi, akuntansi dan sebagainya. Pada materi yang telah saya sampaikan di Google Classroom itu sudah dijelaskan lebih tepatnya seperti apa untuk menjadi pilihan pekerjaan untuk tipe-tipe sifat manusia ya. Oke. Kemudian kuadran yang kedua ini disebut dengan daerah konsultatif ya. Ya. Di sini masih ada pengaruh dari sifat mendominasi gitu ya. Ya. Ada pengaruh dari sifat mendominasi, masih dalam satu arah. Tetapi di sini bawaannya lebih bersifat ekstrovert. Ekstrovert. Nah, yang unggul dalam tataran komunikasi ya, sehingga ini di sini kita akan banyak menjumpai kelompok wiraswastawan yang lebih cenderung memberikan konsultasi ya, konsultatif. Oke. Nah, konsultasi, pengarahan dan motivasi di sini ya. Para motivator ada di sini biasanya seperti itu. Oke, itu adalah tipe-tipe populer karena memang kelebihannya dalam tataran komunikasi ya. Hal-hal yang bersifat komunikasi, bersifat umum ya, berhubungan dengan orang-orang ya. Oke, itu kuadran yang kedua dalam matching panggilan jiwa dan jenis usaha. Untuk kuadran yang ketiga ini lebih disebut dengan daerah pelayanan lah ya, servis ya, servis ini ya, dimana perilaku orang-orang yang ada di kuadran ini dipengaruhi oleh sifat yang condong memang melayani gitu ya. Mereka orang ramah gitu. Nah, terkombinasi dengan bawaan yang ekstrovert di sini ya, gitu ya. Dia orang yang senang melayani, tapi dia juga
pandai dalam tataran komunikasi. Ya, masih ada dalam pengaruh daripada introvert. Oke. Nah, kelompok ini lebih senang pada tataran seperti misalnya memberikan pelayanan gitu ya. Memberikan pelayanan, kemudian menyukai persahabatan dan tidak berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Ya, dia bisa dikatakan orang-orang yang jujur. Tapi nggak semuanya juga kali ya. Nah, tapi ya itulah yang namanya dengan teori kejiwaan atau teori sifat manusia. Oke. Dan yang terakhirnya adalah kuadran yang keempat berupa kuadran analitis. Di sini disebut sebagai daerah analitis, ya, sebagai tempat bagi orang-orang yang sifatnya memang condong dalam memberikan pelayanan, tetapi pembawaannya introvert di sini. Ini sama juga, dia memberikan pelayanan. Ini pun dalam tipe yang analitis, dia juga memberikan pelayanan. Oke, tapi kalau di sini di tipe yang kuadran yang ketiga, tipe tenang, dipengaruhi oleh sifat yang ekstrovert. Kalau di sini dipengaruhi oleh sifat yang introvert. Oke. Nah, mereka lebih suka pada hal-hal yang rinci, detail dan rumit gitu ya. Nah, jadi mereka karena memang sifatnya analitis, ya, hal-hal yang rumit itu membuat mereka tertantang. Ya, kalau di sini pelayanan mungkin kalau kita bisa dikatakan sebagai, ya, katakanlah tenaga penjual gitu ya. Ini lebih baik gitu, karena dia cenderung jujur dalam menyampaikan. Kalau analitis, ya, dia juga bisa dikategorikan orang yang bekerja sebagai peneliti lah ya, peneliti sebuah produk gitu. Nah, kalau misalnya dalam kuliner mungkin dia orang yang memiliki tugas mencicipi makanan gitu. Ya seperti itulah barangkali ya. Oke. Jadi oke ya, kesimpulannya saya pikir dengan sifat yang introvert, ya, seperti ini, kuadran yang satu dan yang keempat ini mewakili orang-orang yang lebih cenderung orang yang kreatif, ya, dan analitis gitu. Nah, mereka di kuadran 1 dan 4 ini mereka yang tidak terlalu pandai berkomunikasi. Bukan tidak pandai sih sebetulnya ya, bahasanya cenderung nggak suka terlalu berkomunikasi gitu, nggak suka basa-basi gitu ya. Oke. Nah, mereka baiknya bergerak dalam bidang sifatnya yang produksi lah seperti ini ya. Bidang-bidang produksi, kemudian juga penghitungan analitis kan ini, penghitungan. Nah, itu lebih baik ya bagi mereka yang memiliki tipe orang yang dominan dan konvensional ya. Udah terkombinasi dari introvert itu. Oke. Nah, bentuknya apa sih sebetulnya kalau misalnya kita bicara dalam bidang usaha, ya, baiknya mereka bergerak dalam bidang produksi yang menghasilkan, ya, produk-produk tertentu lah, ya, misalnya seperti industri besar, ya, rumahan ataupun kerajinan. Kalau saya tadi sampaikan di kecocokan daripada sebuah rencana kecocokan usaha, tadi saya sampaikan bahwa rencana usaha kita sesuai dengan pertanyaan 4 pertanyaan ini adalah membuka usaha penyewaan tenda. Mungkin saya berada pada kuadran 1 atau kuadran 4. Ya, itu kan bisa terjawab gitu. Nah, itu ya penjelasan daripada beberapa tabel dan kuadran yang disampaikan. Saya lanjut sedikit. Nah, sekali lagi untuk kuadran yang 1 dan kuadran yang keempat, orang-orang yang berada dalam tipe ini lebih baiknya, ya, ditempatkan pada tataran produksi yang bersifat produksi ataupun akuntansi, ya, analitik ya. Mereka lebih kreatif dan juga mereka lebih teliti. Dalam bidang tersebut saya pikir tidak terlalu banyak berhubungan dengan orang lain gitu ya. Ya,
karena mereka memang cenderung asik di dunianya sendiri gitu ya. Nah, mereka nggak suka banyak orang, mereka lebih senang menyendiri ya. Nah, itu lebih mengasihkan buat mereka. Mereka lebih fokus pada tataran yang dinamakan dengan kreativitas juga analitis. Oke. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Oke, bagi orang-orang yang termasuk kategori orang populer ya, konsultatif. Kuadran 2 ya, kuadran 2 lebih sesuai berbisnis dalam bidang usaha yang sifatnya mengendalikan ya. Mengendalikan, mengarahkan ataupun memberikan instruksi. Nah, ini lebih baik ya. Misalnya apa? Katakanlah orang-orang populer ini lebih tepatnya menjadi konsultan, kemudian membuka kursus, pelatih olahraga dan lain-lain, banyaklah ya. Tetapi baik juga sih misalnya dalam bidang distribusi juga perdagangan. Ini oke juga. Ya, sekiranya seperti itu. Oke. Nah, untuk kuadran yang ketiga ya, untuk kuadran yang ketiga ini diwakili oleh orang-orang yang memang memiliki karakter tenang, walaupun masih memiliki kombinasi dari sifat ekstrovertnya. Ya, kelompok ini ya, yang ada di kuadran ini condong pada jiwa yang tulus, artinya kebalikan dari konsultatif yang cenderung mengendalikan. Gitu. Nah, oleh karenanya kelompok di sini, kelompok orang-orang yang ada di sini, ini lebih cocok ketika ditempatkan pada bidang usaha yang sifatnya memberikan pelayanan kepada pihak lain, ya. Bisa berupa jasa, seperti misalnya ya, membuka bengkel otomotif itu kan jasa ya. Kemudian elektronik itu juga jasa. Rumah makan sudah saya sampaikan itu juga jasa itu, karena pembeli kan nggak sekaligus membeli rumah makannya gitu ya. Rumah sakit, sekolah dan lain-lain banyak. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan beberapa tabel dan juga kuadran tentang mencari gagasan usaha. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.